Baik, hari ini kita bicara berkaitan mengenai strategi pendidikan agama Kristen dengan ilmu teknologi. Teknologi sudah ada sejak zaman manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, terjelas dalam Kejadian 1 pasal 27-28, di mana keterlibatan Allah dalam menciptakan teknologi juga mengemukakan bahwa teknologi diciptakan dengan adanya tujuan, yaitu untuk keselamatan manusia dan kemuliaan Tuhan. Allah memperlengkapi kita akal budi kita, sehingga lewat akal budi inilah manusia mampu mengembangkan teknologi dengan cepat, sesuai dengan zaman dan peradaban. Manusia menciptakan teknologi dengan sangat cepat dan menguasainya. Harusnya manusia bukan mengagungkan teknologi, namun bisa mengendalikan teknologi demi mempercepat segala pekerjaan mereka. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, segala pekerjaan kita menjadi mudah, mulai dari hal komunikasi, informasi, maupun sampai mobilisasi kita. Jadi sadar dan tidak disadari bahwa teknologi itu sangat besar pengaruhnya terhadap apapun, tidak hanya dalam strategi pelajaran pendidikan agama Kristen. Teknologi pun sudah merambah melalui gereja-gereja, di mana di dalam gereja sekarang teknologi dapat pesan-pesan dapat disampaikan melalui kecanggihan teknologi, misalnya lewat WA maupun lewat medsos dan sebagainya. Jadi semuanya dapat dilakukan dalam teknologi tersebut. Adapun teknologi dapat mempermudah kita dalam beribadah dan memberikan fasilitas yang memadai sehingga kita beribadah menjadi nyaman. Namun di sisi lain teknologi juga membuat kita menjadi malas. Terkadang kita tidak mengindahkan hal-hal yang bersifat fisik. Misalnya seperti ini, Alkitab itu secara fisik kita bisa melihat dan menyentuhnya, tapi di dalam teknologi kita hanya bisa membaca, hanya reading. Akhirnya kita sebenarnya hal itu tidak dilarang di dalam manapun, tetapi terkadang kita menjadi tidak fokus. Artinya pesan yang disampaikan hanya bersifat seperti tulisan, pesan singkat yang tanpa terlihat fisiknya, cara penyampaian dan sebagainya. Karena ketika disampaikan pesan melalui teks, itu terkadang siratannya berbeda. Kadang pengertiannya berbeda dengan cara pembacaan, intonasi dan sebagainya. Namun tidak menampik juga bahwa teknologi mempunyai dua sisi positif dan sisi negatif. Artinya dalam sisi positif kita mendapatkan hal-hal yang kita mau kita cari dalam teknologi kita, tapi dalam sisi negatif kita juga tidak bisa mengindahkan itu, pasti punya berdampak sendiri. Tapi kita tidak boleh apatis terhadap itu, karena kita diberikan akal budi, skill dan kemampuan untuk mengembangkan teknologi. Artinya kita bisa berinovasi lewat itu, kita bisa menciptakan sesuatu, meng-create sesuatu dari ability kita, sehingga kita bisa juga mendapatkan anugerah dari Tuhan lewat teknologi itu. Jadi kita tidak bisa membuat satu choice bahwa kita harus menghentikan satu kreativitas kita yang harus selalu dengan fisik. Tapi melalui dengan teknologi pun, medsos, kita bisa berkreatif lebih baik dari itu. Pilihan kita untuk menyikapi teknologi itu bisa dengan acuh tak acuh, dengan adanya konsekuensi, dan kita harus bisa bersikap bijaksana, harus menjadi berkembang. Tentunya sebagai kita dalam pendidikan agama Kristen, kita juga harus menanggapi ilmu pengetahuan itu secara bijaksana, karena semua ilmu pengetahuan berhubungan dengan teknologi. Artinya gini, kalau kita berbicara mengenai teknologi, Alkitab tidak bicara secara spesifik mengenai teknologi. Namun, bukti bahwa Allah mendorong manusia untuk lebih berkembang, pertama, yaitu saat Allah memerintahkan Nuh
untuk membuat kapal yang akan menjadi tempat tinggal Nuh beserta seluruh keluarganya saat Allah menurunkan air bah. Bahkan dalam kisah tersebut Allah menentukan sendiri bagaimana ukuran maupun bahan yang digunakan untuk pembuatan kapal. Yang kedua, kita bisa lihat juga dalam Keluaran 25 ayat 9 di mana Allah memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci. Allah juga memberikan petunjuk bagaimana dimensi, ruang, dan bahan yang perlu untuk mendirikan kemah suci. Dari contoh itu, Allah sudah tidak menghalangi kita sebagai manusia untuk mengembangkan teknologi. Bahkan Ia menuntun manusia untuk berkembang dan meng-create sesuatu yang Ia kehendaki, namun dalam segala hal yang bersifat tujuan yang baik. Tapi berbeda apabila motivasinya tidak benar. Kita bisa melihat juga bahwa perkembangan teknologi mempunyai tujuan yang tidak baik. Misalnya pada Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 di mana diceritakan bagaimana Allah memporak-porandakan menara Babel. Bukan berarti Allah tidak setuju dengan pendirian menara mereka. Namun Allah melihat apa yang memotivasi manusia saat mendirikannya, yaitu untuk mencari nama, ingin menyamai Allah. Nah, itu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, misalnya kita melihat bahwa Allah menentang penggunaan bait suci yang tidak sesuai dalam Yohanes 2 pasal 16, bahwa fungsinya bukan untuk beribadah tetapi hanya untuk area komersil. Dalam hal ini manusia sudah diberikan daya cipta, akal budi, keinginan, kemampuan. Satu lagi dengan seperti itu, kita diciptakan Allah harus serupa dan segambar dengan Allah. Jadi Allah tidak membatasi kreasi apapun yang manusia inginkan, motivasinya untuk berkarya. Namun kita hal ini dalam strategi pendidikan agama Kristen kita harus dapat memuliakan Allah, yaitu bahwa bagaimana caranya. Dari contoh-contoh seperti kita berpikir bahwa Allah memberikan satu tempat seperti tempat dimanapun, tidak hanya di gereja, tapi dimanapun menjadi tempat untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Allah sendiri. Kita bisa berkontribusi terhadap lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan secara nasional. Misalnya kita harus bisa menjadi teladan yang baik dan mampu menunjukkan sesuatu kepada orang lain yang akan memberikan manfaat faedah kepada orang banyak. Misalnya kemampuan kita, kepintaran kita, terus kita bisa memperlihatkan sikap kita ketika kita mengimani Allah sendiri, akan terlihat roh Allah menyelimuti diri kita lewat sikap, perbuatan, tingkah laku, segala apapun yang kita lakukan hanya oleh Allah, hanya berdasar Tuhan Yesus kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi dari situ kita bisa memanfaatkan kemuliaan Allah. Jadi dalam hal ini, dalam pendidikan agama Kristen, dalam hal penyampaian firman Tuhan, kita juga dapat menarik kesimpulan bahwa iman Kristen kita tidak hanya memandang perkembangan ilmu teknologi. Kita ini semua diciptakan Allah tiada batas. Semuanya harus dilakukan secara ikhlas sesuai dengan keinginan kita untuk mengenal Allah segambar dan serupa dengan Dia. Bahwa teknologi adalah baik, namun kita harus menggunakannya dengan secara baik, secara tepat, dan dapat dimanfaatkan dan dapat memanfaatkan. Bukan kita yang dikendalikan oleh teknologi. Akhirnya kita harus berkreasi, mempunyai motivasi yang baik, motivasi yang tidak bersifat negatif terhadap hikmat Tuhan, tapi yang positif. Jadi dengan kita memanfaatkan teknologi, kita bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Demikian penyampaian saya mengenai strategi PAK dalam ilmu teknologi, hubungannya mudah-mudahan dapat memberikan hal yang berdampak positif. Terima kasih.